Tugas 3 Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nama Ridho Amalia Arum, NIM 8583097773, jurusan PG PAUD, UPBJJ Banjarmasin, Pokja Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta dikaitkan dengan isu kontemporer pendidikan nasional. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, penyangga atau tiang utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman agar proses pendidikan memiliki arah yang jelas dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dalam filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai moral dan kepribadian peserta didik. Karena itu, pilar pendidikan sangat penting sebagai landasan pelaksanaan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam bersikap, berperilaku, maupun penggunaan teknologi di era digital. Contohnya, guru tidak hanya meminta siswa menggunakan internet secara bijak, tetapi juga menunjukkan etika digital seperti tidak menyebarkan hoaks dan menggunakan media sosial secara positif. 2. Ingmadia Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru hadir di tengah peserta didik sebagai pendamping dan motivator dalam pembelajaran digital. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Contohnya, guru menggunakan video pembelajaran interaktif, kuis online, atau diskusi virtual agar siswa tetap semangat belajar meskipun dilakukan secara daring. 3. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar peserta didik mandiri serta mampu berkembang secara potensinya. Contohnya, guru memberi kesempatan siswa membuat proyek kreatif digital seperti presentasi video, poster, atau karya sederhana menggunakan teknologi. Relevansi pilar pendidikan di era digital. Di era digital saat ini, teknologi berkembang secara cepat dan mempengaruhi dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas, tetapi juga melalui internet dan media digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan modern tetap membutuhkan keteladanan, pendampingan, dan tentunya dukungan moral. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya di era sekarang ini, antara lain: 1. Rendahnya literasi digital. Masih banyak peserta didik yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, bukan untuk belajar. Contohnya, anak lebih sering bermain game atau media sosial dibanding membaca materi pembelajaran. 2. Menurunnya interaksi sosial. Pembelajaran daring membuat interaksi langsung antara guru dan siswa menjadi berkurang. Akibatnya, siswa kurang disiplin, kurang empati, kurang bersosialisasi secara langsung, bahkan rentan kehilangan motivasi belajar. 3. Tantangan karakter peserta didik. Kemudahan akses internet juga membawa pengaruh negatif seperti cyberbullying, plagiarisme, penyebaran informasi palsu. Karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam pendidikan di era digital. Refleksi terhadap pendidikan nasional, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Guru tidak boleh hanya fokus pada teknologi, tetapi juga harus menjadi teladan, membangun semangat belajar, dan mendampingi perkembangan karakter peserta didik. Teknologi seharusnya menjadi alat pendukung pendidikan, bukan menggantikan nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Jika prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara diterapkan secara seimbang dengan perkembangan teknologi, maka pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.